bicara tentang kebebasan beragama, pada prinsipnya ada 8 unsur yang dicakup di dalam kebebasan beragama. Yang pertama adalah kebebasan bagi seseorang untuk memilih agama yang akan dianut atau dipercayainya. Memilih untuk menganut agama atau tidak menganut agama tertentu. Wah, ini memang kalau disampaikan secara luas di masyarakat akan menimbulkan kehebohan. Mana mungkin sih ada orang yang boleh tidak menganut agama apapun, kira-kira begitu. Tetapi kalau kita bicara dari hati yang paling dalam, agama itu adalah satu hal yang merupakan hal yang sangat rahasia dalam diri seseorang. Jadi unsur yang pertama adalah kebebasan memilih dan tidak memilih satu agama tertentu. Jadi seseorang dijamin haknya untuk memilih agama. Karena agama adalah satu hal yang sangat privasi, sangat intim di dalam kehidupan seseorang, sangat pribadi, sangat personal. Karena itu kita tidak dapat memaksa seseorang untuk memilih atau tidak memilih agama. Berikanlah kebebasan kepada seseorang untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan yang kedua atau unsur yang kedua di dalam kebebasan beragama adalah kebebasan untuk memanifestasikan keyakinan seseorang di dalam kehidupan sosial. Tentu saja hal ini tidak bersifat mutlak, harus diatur oleh undang-undang. Masalahnya adalah undang-undang yang dibangun itu adalah undang-undang yang disepakati di masyarakat, yang dibicarakan dengan semua unsur yang ada dalam masyarakat, sehingga undang-undang itu difahami dengan baik, yang kemudian membawa warga negara itu untuk mengamalkan ajaran agamanya dengan cara-cara yang bijak. Anasir yang ketiga di dalam kebebasan beragama adalah kebebasan bagi seseorang untuk tidak mendapatkan tekanan, paksaan, intimidasi, atau apapun di dalam melaksanakan ajaran agama mereka. Karena itu setiap orang diharapkan bebas ya, dalam bentuk bebas secara bertanggung jawab melaksanakan ajaran mereka tanpa ada sedikit pun paksaan, intimidasi, stigma atau apapun yang membatasi kebebasan mereka. Unsur yang keempat adalah kebebasan dari segala macam bentuk diskriminasi. Karena itu setiap warga negara boleh ya dijamin kebebasannya untuk melaksanakan ajaran agama mereka dalam masyarakat tanpa ya mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun. Baik itu diskriminasi dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk pengejawantahan maupun dalam bentuk pelaksanaan dakwah secara luas di masyarakat. Unsur yang kelima itu adalah kebebasan yang menjamin hak-hak orang tua atau wali terhadap agama anak-anaknya. Jadi di dalam Undang-Undang Kebebasan Beragama atau di dalam dokumen internasional mengenai kebebasan beragama, setiap orang tua, setiap wali itu dijamin haknya secara mutlak untuk menyampaikan ajaran agamanya kepada anak-anaknya, dan untuk menjamin agar supaya anak-anaknya itu memilih agama yang sesuai dengan orang tuanya. Itu karena masih anak-anak, sampai usia 18 tahun baru seorang anak itu boleh memilih apakah dia akan tetap pada kepercayaan yang dianut, yang telah diajarkan oleh orang tuanya atau tidak. Karena itu unsur yang kelima ini adalah menjamin hak-hak para orang tua agar supaya mereka dapat menyampaikan atau memilihkan agama terhadap anak-anak mereka. Unsur yang keenam di dalam kebebasan beragama adalah jaminan bahwa setiap warga negara yang beragama itu memiliki kebebasan untuk mengejawantahkan ajaran agama mereka dan berorganisasi yang akan menjamin pelaksanaan ajaran agama mereka di masyarakat. Jadi membentuk organisasi bagi kelompok-kelompok keagamaan itu dijamin haknya di dalam masyarakat melalui undang-undang. Lalu unsur yang ketujuh adalah jaminan bahwa seseorang di dalam melaksanakan ajaran agamanya itu tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Karena itu pastikan bahwa di dalam pelaksanaan kebebasan beragama tidak ada satupun ya orang yang melanggar atau mengganggu hak-hak orang lain, karena setiap orang punya hak yang sama. Tidak boleh ada saling mengganggu hak-hak yang telah dijamin di dalam undang-undang. Karena itu di dalam pelaksanaan ajaran agama di masyarakat kita, pemerintah bersikap netral dan adil kepada semua kelompok, sehingga semua kelompok atau elemen masyarakat yang memiliki agama yang berbeda itu punya hak yang dijamin, sehingga tidak ada yang mengalami pelanggaran atau tidak ada yang mengambil hak orang lain di dalam implementasinya. Selain itu, unsur yang terakhir atau unsur yang kedelapan di dalam kebebasan beragama adalah bahwa pemerintah kita menjamin bahwa hak-hak yang bersifat internal tadi, memilih dan tidak memilih
agama, menganut dan tidak menganut agama atau berpindah agama, itu adalah hak yang bersifat internum dan itu sifatnya non-derogable, tidak dapat diganggu gugat sedikit pun, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Karena itu setiap warga negara dijamin haknya oleh pemerintah terkait hak-hak yang sifatnya internal tersebut. Karena itu kalau saya melihat undang-undang ataupun kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama ini ternyata bukanlah sebuah kebebasan yang sifatnya mutlak, melainkan kebebasan yang juga dibatasi, tetapi pembatasannya itu adalah dibuat dengan undang-undang yang jelas. Dan yang penting saya melihat bahwa kebebasan beragama ini mengarahkan warga negara untuk lebih bertanggung jawab di dalam pelaksanaan ajaran agama mereka. Tetapi yang penting adalah bahwa undang-undang kebebasan beragama ataupun kebijakan-kebijakan yang berkait dengan kebebasan beragama ini ujungnya adalah untuk membangun masyarakat yang harmoni, yang sejuk, yang muncul pengertian dan sikap saling menghormati di antara penganut agama yang berbeda. Hanya dengan cara itulah Indonesia misalnya dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan toleransi, sehingga pada ujungnya masyarakat yang beragam ini dapat mencapai kemaslahatan dan kemajuan di dalam kehidupan masyarakat agama.